adanya di sana. Kalau di Batam kita oke. Pada malam hari ini kan kita harus ke sana ngadain acara di sana. Kalau ada pun jalan masih ke sana. pembina di Batam. Jadi mungkin berkunjung terima ke dari sisi itunya. Iya, betul. Korwil Tapi mungkin sometime ya kita Batam yang ada di kebetulan kan daerah saudara Sungai Panas, kita di Blue Bintan. Nation. Mungkin saudara kita yang nanti kita ibaratnya sharing lah berbagi di tempat bukan bagusnya mengajar ya. Berbagi Blue ilmu. Nation di Sungai Inilah, Panas. Kalian ada jalannya stadion sedang mengadakan kunjungan. Kita aja bisa. Bahkan sebenarnya itu kekurangan kita. Viking Batam itu sangat banyak kekurangan, salah Dalam satunya rangka nggak mungkin kita nonton Persib di stadion Road to karena Korwil. nggak ada acara Persib laga di Batam. Dan Kalau Viking lain tuh ibaratnya udah jadwal kegiatan rutin seperti karena ini ada bisa tempatnya berjalan walaupun kan dengan di Bandung kan emang home base-nya. Tapi dan Viking lain tetap di mereka Palembang di hiburan mana di seluruh mereka Korwil masih yang bisa ada di nonton Batam. kenapa? Persibnya yang datang. Nah, Bobotoh Sedangkan Batam nggak nanti mungkin didatangin, tapi kita terus kita balikan ikuti kekurangan kita jadi kelebihan. lanjutan kegiatannya di Mereka cuma kunjungan datang sebagai Korwil. penonton, kita jadi juragan. Oh, Persib bayar ku aing. Blue Nation Sungai Panas. Persib datang makanya di Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembina semuanya yang hadir di Korwil Sungai Panas Blue Nation. di Blue Nation. Ya memang tempatnya segini adanya. Alhamdulillah masih ada tempat nu Masih ieu. ada yang bisa ditempatin untuk Mudah-mudahan kedepannya bisa punya sekre sendiri lah. Amin, amin. Tapi kan ayana baru Sungai Panas kan udah banyak ya, teman-teman di Sungai Panas sudah banyak dalam nanti anggotanya gitu kan ya. Terdata ini sebaraha di Sungai Panas? Ternyata 12. 12 nih. Ya 12 pun tetap aja akan kuat gitu aja. 12 ya solid mah tuh dah. Benar, 12 Solid memang mangprang. kayak lah kasarana gitu. Sakit tuh gitu. Nah, iya gitu. Nya kumaha lah gitu. Budak didatangan ku kolot nah gitu. Jadi Patohnya. gitu nya. Kudu nama budak teh datang ke kolotnya. Iya mah. Tapi justru itu Ya, itulah. kan kuduna budak datang ke kolot, nah ieu kolot ngadatangan Nah, budak jadi itulah. bungah luar biasa gitu. Amin. Intina mah. Nya sakitu ngan hapunten teh jamuanana gitu. Wah, mantap. Sakit ayana. Kita mah supporter mah udah biasa. Biasa. Korek di mana ya korek heula. Ya, cuman kita pun dari pembina tidak ini semua. Pak Nopi lagi ada kegiatan. Ya. Pem Agus juga ada kegiatan. Ya, Pem Yohan udah di luar. menghadapi Sama yang lain. agenda Kang Agus kan pada Pasti lain, guysnya. Ya, Yang besar banyak. Ya, Tahu Bi, nah bukan nggak mau menghidupkan Sungai Panas karena ketika datang pertama kali kan ke sekre beserta pasukannya 30 orang, mantep rame dan muka baru semua anak-anak muda. Itu mau bikin, emang ini sendiri mau bikin Korwil bagus lah daripada jadi rival, jadi kawan bagus kan daripada ada kubu lawan. Bagus ide dulu Korwil Pelita. Pelita mantap saya dukung, cuman kayak ada perubahan kan mungkin ada saran-saran bagus juga, mungkin ada sudut pandang lain diarahkan Sungai Panas. Sebenarnya kalau tanpa lihat muka-muka yang sekarang nih istilahnya kan kayak kolot, nah jangan, mendingan kalau ide saya tetap Pelita karena mukanya baru itu kan, semangat baru. Takutnya ketika pakai nama lama minimal ada beban sejarah. Takutnya misalnya kamu ketua nggak tahu sejarah kan nggak tahu juga namanya. Sedangkan kita kan bukan formalitas, ngapain kalau bukannya nggak menghargai pendahulu, cuman istilahnya jangan sampai ada penghalang kreativitas gara-gara minimal mau berdiri pun harus minta izin si ini kan kasihan anak muda dapat kendala. Jadi tetap Korwil Pelita, cuman mungkin sudut pandang lain atau menghidupkan ada biar kerangkul lagi orang lama yang udah nggak aktif atau nggak ada teman, masih ada loh Sungai Panas. Sisi itu sih bagus, tapi ketika emang kemarin yang muka-muka muda semua, kalau saran saya jangan pakai Korwil lama, karena yang lama pun kayak Piayu, walaupun tetap Piayu cuman jiwanya baru semua, udahlah Piayu baru, pengen baru sekarang bukan Kumpai. Tapi mungkin berhasil juga dengan nama lama, misalnya memunculkan orang-orang lama. Terus ketika pakai nama lama ya Blue Nation, Sungai Panas ya, ini kekurangannya itu bakal ada perubahan sejarah atau ibaratnya ada senioritas, walaupun kita nggak terlalu menekankan, cuman kan ada yang harus dihargai atau dihormati gitu ya. Nah, dan dari saya juga
Kang, ya maksudnya saya pun nggak merasa senior lah enggak gitu ya. Justru bagi saya itu suatu bersyukur bahwasanya masih terbuka pintu lebar gitu kan, masih terbuka dan masih dibutuhkan, masih ditunggu kehadirannya gitu ya. Suatu bersyukur juga lah gitu sama yang sekarang membentuk bahwasanya Blue Nation itu nggak mati gitu loh, masih mau memperjuangkan gitu kan. Suatu terima kasih juga lah, masih bisa membawa nama baik Blue Nation, membawa nama baik Sungai Panas gitu ya, walaupun para seniornya yang dulu sudah pada nggak ada, itu bukan jadi suatu kendala gitu loh untuk berkreativitas. Nah, tetap support juga lah sama Mang Obi juga, tetap support, jangan canggung sama senior gini, enggak, jangan memikirkan sejarah tetap harus tetap harus diingat, tapi jangan terlalu dibikin suatu beban gitu, bikin sejarah baru gitu loh, bikin sejarah baru. Itu mantap tuh. Jadi sejarah jangan, maksudnya nggak bisa total seperti dulu gitu ya, nggak bisa tetap yang namanya Persibaan mah kita tidak perlu menunjukkan atribut, tetapi dengan hati gitu ya, itu sudah menunjukkan gitu kan. Ya mohon dimaklum aja lah gitu ya kalau misalkan kurang total dalam segi waktu gitu kan, dalam segi kehadirannya kurang konsisten gitu ya. Ya mohon dimaklumi aja kan, karena sekarang kan berbeda posisinya gitu kan, nggak seperti dulu. Ada masanya. Ada masanya. Tapi tetap dukungan moral tetap saya kasih dukungan moral, pokoknya tetap disupport lah gitu kan, apalagi tujuannya untuk membangkitkan Sungai Panas ya, Blue Nation tetap saya dukung gitu, tetap saya dukung. Siap. Orang lama tadi itu orang ngalahun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya baru pertama kali ini menginjak di mabesnya Blue Nation ini. Ya intinya mungkin dari saya dan seluruh jajaran pembina merasa bangganya di Sungai Panas ini, yang dulunya apa yang tadi pembina ini udah sampaikan, dan sampai dengan sekarang pun istilahnya masih bergairah lah, terutama untuk saudara-saudara kami yang mungkin aktivitas pekerjaannya itu tidak seperti dulu lagi, tetapi dari segi moral dan dukungannya ya mohonlah disupport Sungai Panas ini bagaimana caranya supaya ada, tetap eksis. Apalagi Obi saya perhatikan ini bisa dibilang ketua yang sangat loyal lah, sangat loyal ke Viking Batamnya. Mudah-mudahan ke Blue Nation-nya juga lebih bisa merangkul, terutama mungkin Ceang lah, sebagai, kalau saya anggap sebagai orang senior di Viking Batam ini gitu kan. Dia pergerakan di Batam itu udah lama gitu kan. Kang Agus juga sama, satu lettingan, satu paket lah. Paket Agus mah. Nah, saya berharap nanti mungkin ya kayak ke Ceang atau ke saudara-saudara kami yang pendahulu yang menggairahkan Sungai Panas. Intinya sih dengan adanya silaturahmi kami ke sini ini, selain ingin berkunjung ke saudara kita di seluruh Korwil, dikarenakan mungkin keadaan kegiatan di Viking Batam ini karena COVID ini kan agak sedikit terhambat nih, terutama liganya sendiri kan juga libur, jadi otomatis pengaruh. Nah, bagaimana caranya ini supaya bergairah kembali di setiap Korwil? Makanya di pembina mengadakan agenda Road to Korwil sampai dengan saat ini. Mungkin ini Blue Nation adalah Korwil keempat ya. Korwil keempat yang kita kunjungi. Yang pertama kita berkunjung ke Blue Army di Punggur, terus yang kedua juga di Blue Kingdom di Batu Aji, terus kemarin Minggu malam juga di Demit Bulao di Jodoh. Nah, malam hari ini alhamdulillah kami bisa berkunjung ke Blue Nation gitu kan, menyapa lah saudara-saudara kami. Mungkin
yang bisa kenalnya 1-2 orang sekarang kan udah tahu nih. Saya dengan Cek Ang itu baru jumpa lagi nih. Itu suatu apresiasi lah, masih tetap Atur nuhun pisan. masih tetap semangat lah, semangat. Sebenarnya ke sekolah tapi lebih marah. Dah beda nu ngara di perantauan mah nya sing sagelang kumaha sing sasibukna kumaha ge da nu ngarasa orang dulu pernah Persiban, dulu pernah Bikingan, dah hati kecilnya pasti akan tergugah gitu. Dan mudah-mudahan mulai dari saat ini setelah kami berkunjung ini memberikan motivasi ke seluruh Korwil, terutama ke Blue Nation ini bisa jadi pengaruh yang positif lah, pengaruh yang positif gitu, bahwa oh saudara kami itu banyak gitu kan, dan alhamdulillah gitu. Jadi apa yang tadi udah saya sampaikan bahwa pada malam hari ini adalah kunjungan keempat seluruh jajaran pembina ke Korwil. Kita menyapa Korwil lah, kita menyapa Korwil, bertemu dengan saudara-saudara kita yang di Korwil masing-masing gitu. Dan ini mungkin kami ini bertiga nih pembina ini, karena Kang Nopi udah memberikan instruksi bahwa beliau ini lagi berangkat ke Bandung sih. Mudah-mudahan memberikan nilai positif lah, karena cita-cita beliau ini yang belum terlaksana ini selain Persib, bahwa cita-cita beliau itu ingin mengadakan Jamore se-alam dunia di Batam. Jadi seluruh distrik yang ada di se-alam dunia ini, yang ratusan distrik ini ingin dihadirkan di Batam gitu. Itu cita-cita Peking Batam lah. Mudah-mudahan bisa terlaksana, kita doakan semua ya. Makanya Kang Nopi ini mencoba untuk berdiskusi. Beliau ini kan berangkat ke Bandung untuk berdiskusi dengan pusat bagaimana caranya. Dan sebetulnya sih mendatangkan Persib dengan agenda apa ya? Dengan agenda Jambore Peking se-alam dunia, kosnya hampir sama sih. Mudah-mudahan ini lagi dalam masa penggodokannya. Mudah-mudahan situasi pandemik ini kan bisa cepat berlalu lah, dan segala kegiatan Peking Batam yang sudah tertunda ini bisa bergairah kembali sih gitu. Apalagi semua Korwil yang kami datangin ini, terutama di Blue Nation ini, saya sangat apresiasi, loyal untuk ke Korwilnya, alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan ini bisa terjaga karena apa ya, prinsip dari kita ini kan menjaga persaudaraan ini yang paling utama sih di Peking Batam itu. Dan Peking Batam pun tidak pernah meninggalkan saudaranya dalam keadaan apapun gitu. Dan mudah-mudahan ini juga terus bergairah ya, Mang Obi ya, dan dulur-dulur semua ini. Intinya sih Blue Nation tetap harus ada lah, apapun ceritanya. Entah 2 orang, entah 3 orang, kasarnya seperti itu. Tetap harus ada. Blue Nation juga seperti itu gitu kan. Nah rupanya yang saya tadi paling cuma berapa orang, rupanya kan nggak banyak juga ini. Saya juga kaget ini. Gitu ya, Mang Ceang, Mang Nunu titip barudak, jaga kekompakan gitu. Intinya sih ya, kita ada apa-apa kan kita punya pengurus pusat gitu, bisa dibantu apa yang harus kita bantu, sharing aja nggak apa-apa gitu ya. Mungkin itu penyampaian sekilas dari kami lah. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi dan kedepannya bisa lebih baik lagi untuk Blue Nation. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dengan anak teman-teman yang ada di sini bisa, oh saya kemarin mau ngomong ini, mumpung ada bina yang memang agenda untuk Korwil. Jadi mudah-mudahan dalam sampai November Desember. Kelahiran Cianjur. Oh, orang Cianjur berarti. Bang Jago. Nami Abi, Vicky, asli di Garut, Pak Agus di Jawa. Assalamualaikum. Nanti Samsul asli Garut. Halo, orang Asgar ya. Perkenalkan, nama saya Restu, garis miring Tama, asli Garut. Garut. Iya. Perkenalkan, nama saya Dani, asal Lampung. Berarti bukan orang Sunda ya? Mama Sunda, Garut. Oh, Mama Sunda. Oh, ya Bapak mana? Betawi. Oh iya. Tapi bisa bahasa Sunda? Bisa. Artinya aja. Iya. Tepangkeun nami abi Ceang, abi asli di Sukabumi, tepatnya di Palabuhan Ratu. Sukabumi. Sukabumi, Bau, Palabuhan bau Ratu. ya.
Iya, nanti. Kenalkan, nama saya Jaki, asal dari Cirebon. Cirebon, ya. Kenalkan, nama saya Imam, asal dari Kapsen. Tapanuli Selatan. Selatan. Wah, Beliau. Itu yang belakang itu? Perkenalkan, nama saya Randy, asli Subang. Subang. Ya. Perkenalkan nama saya Dika, saya asli Garut. Garut. Wah, lomba Garut ya. Iya, saya ada. Itu di belakang masih ada. Mulai tahu mana? Masih. Unggul ya. Oh, dabo. Mantap. Luar biasa. Ya, intinya sih dari kami pembina untuk kalau orang Sunda ditanya Persib ada geus ngolotok lah. Saya di X video. Sama Nuno. Nama saya Agus Nunu, asli Garut Limbangan. Limangan. Ane dek. Iya mah tuh geus senior. Udah saya mah campuran. Campuran ya, mah. Bapak Medan, Mama Cirebon. Tapi bisa bahasa Sunda ya hebat nanti. Dari TikTok kita napas Sunda. Oh, keren. Ya, Bobotoh. Ini Kurang mah nyantai we. Mana teh cai teh tadi ada satu sosok anggota Peking Batam yang sudah lama tidak berjumpa, sekarang berjumpa kembali dan beliau masih di Korwil Sungai Panas. Saya syukur alhamdulillah ternyata loyalitasnya untuk Peking Batam masih terjaga dan sampai saat ini. Mang Ceang. Ya, panas. Mang Ceang, kesan Mang Ceang selama Mang Ceang ikut di Peking Batam. Mang Ceang tahun berapa Mang Ceang gabung di Peking Batam? Mang Ceang Gabung Peking Batam itu mulai terbentuk tahun 2010. ya. Kalau nggak salah ya. 2009. Tahun 2010 saya mulai aktifnya itu 2011-an lah. Pasti 2011-an mulai aktifnya. Dan kesan-kesannya di saat itu ya memang banyak sekali pengalaman-pengalaman, mau pengalaman pahit, pengalaman manis gitu ya. Nah, pengalaman pahitnya itu ya di saat kita membentuk suatu suatu fanbase gitu ya. Suatu fanbase ya itu memang nggak mudah gitu. Karena yang kita atur itu bukannya benda mati gitu. Betul. Bukan benda mati karena setiap orang itu mempunyai karakter masing-masing. Nah, di situ ya bagaimana caranya kita bisa memahami sifat satu sama lain gitu kan. Nah, memang di saat itu alhamdulillah ya Sungai Panas itu sangat sangat aktif di Peking Batam itu. Nah, itu suatu pembentukan anggotanya lumayan sulit juga gitu, nggak mudah gitu ya. Nah, kesan-kesan manisnya ya kita bisa berkumpul, menambah saudara gitu kan. Jadi Peking Batam itu bukan hanya sekedar distrik. Betul. Jadi Peking Batam itu bagi saya menjadi suatu wadah gitu. Suatu wadah yang tadinya kita tidak kenal, kita bisa kenal. Yang tadinya kita tidak tahu kampungnya di mana, kita bisa tahu. Dan suatu saat Peking Batam itu memang ya bagi saya intinya suatu wadah lah bagi orang-orang Sunda maupun orang-orang suku lainnya gitu. Itu kita bisa bersatu gitu. Ya, jadi satu gitu. Tempat berkumpulnya saudara-saudara yang mencintai Persib ya Kang ya, terutama. Nah Kang, ini kan Peking Batam sudah berjalan sekarang ini 11 tahun nih Kang, gitu. Dan banyak prestasi yang ditorehkan oleh Peking Batam di semua kegiatan malah nih Kang. Nah, keberadaan Peking Batam sampai dengan saat ini menurut Kang Ceang gimana Kang? Nah, keberadaan Peking Batam kan sekarang ini kan saya pribadi sini kan sudah berbeda sudah berbeda kondisinya di saat waktu itu dan masa sekarang gitu ya. Dan saya pun selalu memantau gitu, selalu mengikuti jejak jejak rekamnya gitu kan. Walaupun hanya sebatas lewat sosmed, tapi saya selalu mengikuti, selalu memantau perkembangannya seperti ini. Dan bagi saya sangat luar biasa Peking Batam itu ya, sangat-sangat luar biasanya. Banyak sekali
ya contohnya bisa menghadirkan Pateksi ke Batam gitu ya. Dalam segi bagi saya dalam segi manajemennya gitu ya. Terus sekarang sudah merambah ke dunia entertain juga ya. Sudah merambah ke situ, itu bagi saya suatu kebanggaan lah bagi masyarakat Batam, khususnya orang Sunda gitu ya. Khususnya orang Sunda itu. Bahkan Viking Batam, karena Viking Batam banyak paguyuban-paguyuban kota Jawa Barat terlahir karena Viking Batam, Kang. Iya, memang Viking Batam itu udah menjadi suatu suatu barometer bagi para sesepuh orang Sunda gitu, Kang. Bener. Jadi tidak hanya dari, kan ada Prata, gitu kan, ada Asgar dan semacamnya lah ya, gitu kan. Memang saya perhatikan memang sudah banyak berkumpul di situ di satu titik itu gitu ya, tuh di Viking Batam gitu. Bener. Alhamdulillah berarti Viking Batam sampai dengan saat ini baik prestasi maupun kreativitasnya tetap terjaga dengan baik ya, Kang ya. Iya, alhamdulillah. Siap. Ya. Hatur nuhun Kang Ceang.